Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, selaku umat yang beragama, kita patut mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas segala perkenannya kita boleh bertemu, berkumpul di lapangan apel kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Yang saya hormati para pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Tengah, yang saya hormati pejabat administrator, fungsional, pelaksana, dan seluruh jajaran ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Tengah. Tadi kita dilapori jumlah peserta apel pada hari ini sekitar 340-an. Sementara pada saat ini data nominatif kita masih sudah di 900 sekian. Jadi masih kalau lihat rata-ratanya hampir setiap hari Senin apel gabungan diikuti kurang lebih di angka 300 sampai 380 yang tertinggi yang pernah kita laksanakan. Artinya apa? Masih banyak rekan-rekan kita yang masih tidak disiplin terkait waktu terutama. Sementara kita sudah persiapan minggu-minggu yang lalu BKPSDM sudah mensosialisasikan kinerja. Laporan pada 2 hari yang lalu, hari Jumat, hari apa yang pas libur, fakultatif, Ortal sudah tahap penyelesaian dan finalisasi Anjab, ABK, Epajab, dan seterusnya. Ini nanti akan menjadi dasar pembayaran TPP. Kepada Kadiskominfo, tolong persiapan. Aplikasi sudah ada di BKPSDM, indikatornya sudah ada di Ortal, jaringannya antar OPD, Astinet sampai saat ini belum ada. September ini sudah harus di launching. Sehingga untuk triwulan keempat besok semua sudah berbasis kinerja. Kita akan lihat diskresinya sejauh mana, apakah nanti itu akan berapa persen kehadiran, berapa persen kinerja, kita akan lihat, dan kedepannya kita akan naikkan lagi. Kalau umpamanya kehadiran 70%, berarti kalau hadir 100%, TPP yang dianggarkan itu bisa diperoleh sebesar 70%. 30%-nya adalah kinerja, laporan yang diinput di dalam aplikasi kinerja itu. Itu yang pertama. Ibu Gubernur menyampaikan salam untuk kita semua. Tadi kami baru diskusi. Seharusnya Ibu Gubernur hari ini kemungkinan akan tiba siang, tetapi masih ada kemungkinan langsung menuju Jakarta. Hal ini disebabkan hari Rabu ada rapat dengan daerah terkait laba bersih PT Freeport yang 6% khusus kabupaten. Sehingga beliau menyampaikan beberapa hal yang harus kami sampaikan pada pagi hari ini. Ibu Gubernur juga bersama Kadis Kesehatan dengan Kadis Sosial juga berjuang keras untuk bagaimana kita bisa menyalurkan bantuan sosial kita ke distrik Agandugume dan Lembawe
dan sampai dengan kemarin kita sudah mendorong sembako sampai dengan 4 flight menggunakan helikopter mission. Puji Tuhan, warga di sana sudah mulai tertangani dan juga bantuan dari kementerian, dari Panglima, dari Kemensos sudah mulai bisa disalurkan dari Timika. Akan tetapi kita, pemerintah Provinsi Papua Tengah, menyalurkan bantuan melalui Wamena. Seperti itu terkait proses bantuan yang ada di Kabupaten Puncak. Yang ketiga, kita saat ini menyongsong perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-78. Dari draft yang masuk ke meja kami, yang dilaporkan ke pimpinan, ini akan dilaksanakan secara bersamaan bersama dengan Kabupaten Nabire. Artinya akan ada upacara yang digabung pelaksanaannya di Provinsi Papua Tengah antara Pemprov Papua Tengah dengan Nabire. Terdapat beberapa lomba yang dilaksanakan menjelang 17-an yang dilaksanakan oleh provinsi. Ada lomba paduan suara, lomba yosim pancar, dan lomba panjat pinang. Tolong dilaksanakan secara baik, jangan menimbulkan keseruhan di masyarakat, dan dilaksanakan secara profesional. Ini perdana Provinsi Papua Tengah melaksanakan upacara, tolong wibawanya dan profesionalismenya dijaga untuk kebaikan nama baik dari Provinsi Papua Tengah. Banyak acara nanti yang akan kita laksanakan. Di samping lomba-lomba, kami lihat jadwalnya mulai tanggal 14 sudah penuh, dan sampai dengan tanggal 17 nanti akan menjadi acara puncak. Artinya apa? Efektif kita bekerja sebelum menjelang 17, tinggal minggu ini. Walaupun nanti tanggal 14 menuju tanggal 17 sampai dengan 18 masih sangat penuh, kita berharap semua pekerjaan bisa dioptimalisasi seminggu sebelum tanggal 14, artinya minggu ini. Ini akan berkaitan dengan penyerapan. Tanggal 25 besok, PJ Gubernur akan dilakukan evaluasi kembali oleh Kemendagri. Pada saat ini, persentase dari penyerapan masih 15,84%. Masih terdapat 7 OPD yang di bawah 10%. Tadi saya menyampaikan ke Ibu Gubernur, tolong dibacakan di Apen, supaya selama ini kita masih menegur kepala dinas supaya Bapak Ibu juga paham dan mengerti kenapa harus penyerapan. Yang di bawah 7%, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan itu 0,89%. Yang kedua, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah 1,92%. Yang ketiga, Dinas Tenaga Kerja dan SDM 1,92%. Yang keempat, Dinas Perhubungan 3,48%. Yang kelima, MRP 5,06%. Yang keenam, Dinas Lingkungan Hidup 6,54%. Yang berikutnya nomor 7, Dinas Kesehatan 9,64%. Artinya apa?
Kalau Bapak Kepala Dinas sudah pasti ditegur terus. Di grup-grup pimpinan itu selalu kita mengingatkan, dan Ibu Gubernur setiap rapat sampai terus mempush supaya dipercepat. Tapi percepatan ini tidak bisa hanya di pimpinan, tapi ada juga di tingkatan administrator, pelaksana, dan fungsionalnya. Tolong bekerja sama yang baik. Yang di bawah 20% artinya masih di atas 10% sedikit. Dinas Pertanian 11%. Dinas Komunikasi 12,84%. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 13,72%. Dukcapil 16,59%. BPKD 17,91%. Ini yang di bawah 20%. Target sebelum tanggal 25 Agustus 40%. Kita kembalikan semua pertanyaan ini kepada para bapak-bapak semua yang ada di OPD. Kalau ini tidak mendukung program kinerja pimpinan, apakah layak dipertahankan? Itu pertanyaan besarnya. Sementara kita lihat warga kita di belakang gunung sana yang kami melakukan kunjungan kerja kemarin, banyak yang belum tersentuh. Ini kerja sistem, saling mengikat antara OPD. Inspektorat akan bisa melihat kalau penyerapan sudah ini, dan seterusnya. BPKD akan bisa melihat ini kalau ada tagihan. Saling mengikat. Jangan terlalu santai Bapak Ibu semua. Terkait penyerapan seperti itu. Waktunya 1 minggu saat ini, dan 1 minggu setelah tanggal 17, kita harus mencapai minimal 35%. Bagaimana caranya Bapak Ibu pikirkan. Bagaimana caranya Bapak Ibu yang ada di OPD lakukan rencana-rencana yang baik. Kita setiap apel sudah mengatakan kerjasama tim. Duduk bersama di kantor, siapa melakukan apa. Kalau ini tidak dilakukan mustahil. Kalau hanya dilakukan 1-2 orang, segelintir orang. Kita lihat nominatif di pegawai dari BKPSDM, rata-rata sudah terpenuhi jumlah ASN. Tetapi mungkin apakah diberikan kepercayaan atau memang Bapak Ibu semua juga tidak mau terlibat, yaitu kembali internal OPD-nya masing-masing. Menindaklanjuti hal ini, di minggu ini juga tim TAPD akan melakukan rasionalisasi, realokasi, dan refocusing. Akan ada beberapa kegiatan yang akan di-stop, dimatikan, dan silakan kembali ke OPD masing-masing itu untuk dilakukan penyesuaian untuk percepatan penyerapan yang tinggal 4 bulan. Kalau kita menggunakan, contoh saya buat contoh satu. Ada pekerjaan pembangunan jalan di daerah rawan konflik. Kalau kita paksakan, apakah itu akan bisa diselesaikan? Kita pasti punya peta daerah-daerah yang bisa digunakan, bisa pekerjaan lancar, tingkat rawan tinggi, sedang, rendah. Silakan dimitigasi. Jadi kalau dilakukan refocusing kembali ke agenda Ibu Gubernur dalam 12 agenda itu untuk persiapan Praspem sebelum Gubernur definitif nanti akan dipilih melalui pemilu kada 2024, tidak usah terlalu banyak komentar. Kita tahu itu mungkin nanti tidak akan selesai juga, tapi nanti itu berpotensi uang cair fisik tidak dilaksanakan. Karena bagaimanapun caranya pasti uang muka akan segera cair ketika kontrak ditandatangani.
Waktu tinggal 4 bulan. Kita terlalu santai. Itu yang kelima. Yang keenam, hasil kunjungan kami ke Kabupaten Dogiai dan Diai. Dogiai akan ditetapkan sebagai pilot project untuk percepatan penanganan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Itu kita akan lakukan pilot project untuk percepatan itu. Artinya apa? OPD-OPD yang berkaitan dengan hasil kemarin kita melaksanakan kunker, mari duduk bersama untuk menyesuaikan program yang kemarin. Setelah kita kembali dari sana, kita tidak diam. Kita buat konsep yang jelas, karena dalam waktu dekat kita akan masuk pergeseran sementara ini, dan tidak lama lagi kita akan masuk perubahan. Karena apa? Ada sejumlah dana yang sangat besar nanti akan masuk di Provinsi Papua Tengah di tahun ini. Ini kami akan sampaikan. Hari Jumat kemarin, mungkin Bapak Ibu sudah melihat atau membaca di media sosial. Telah terdapat kesepakatan antara pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah Provinsi Papua Tengah terkait pembagian laba bersih 6%, yang di dalamnya 1,5% adalah merupakan dana dari pemerintah Provinsi Papua Tengah. Sudah sepakat. Karena undang-undang kita, mungkin kalau didengar di dalam media sosial itu, apa itu 7/12, apa 5/12 dan sebagainya, kalau bapak-bapak baca. Undang-Undang nomor 15 tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Tengah itu disahkan tanggal 25 Juli tahun 2022. Artinya apa? Selama 7 bulan, hak-hak yang selama ini diperoleh, yang menjadi penyaluran dana-dana yang ada dari Freeport, terutama laba bersih, masih masuk di Provinsi Papua sampai bulan Juli, artinya 7 bulan. Jadi di situ kita nanti kabupaten-kabupaten masih mendapat yang bagi rata. Untuk bulan 8 sampai bulan 12 itu namanya, itu 5 bulan, itulah istilah 5/12. 5/12 semua sudah utuh masuk ke Provinsi Papua Tengah. Tahun depan itu menjadi 12/12, artinya utuh semua sudah menjadi hak Provinsi Papua Tengah. Jadi yang ada saat ini APBD kita total sekitar 2,2, hampir 2,3, nanti akan ada kenaikan kurang lebih sekitar 300 miliaran di perubahan ini. Sementara realisasi yang ada saat ini yang dari 2,2 masih 15%. Kita targetkan, saya agak pesimis, tetapi kalau kita tidak membuat sebuah terobosan, kayaknya pesimis saya kalau seandainya ini bisa tembus akhir bulan ini atau sebelum 25 itu bisa tembus 30%. Sudah akhir bulan nanti itu. Masuk lagi 300 miliar, menambah belanja, apakah sanggup kita akan melakukan itu? Jadi kalau kerja biasa-biasa saja, ya Bapak Ibu yang saat ini duduk akan dibuat biasa-biasa lagi. Yang saat ini menjadi pelaksana kegiatan atau mengatur pengelolaan keuangan, dan para pimpinan mohon maaf tidak bisa memanage pegawainya, mengatur program ini di bawah. Jangan salahkan apabila dievaluasi, karena kemungkinan besar bisa 50% jadi silpa. Kalau 50% jadi silpa, nanti kita berjalan dengan 2,5 triliun, berarti sekitar 1,250 triliun bisa jadi silpa di akhir tahun.
artinya kita gagal. Sementara masyarakat kita di sana masih banyak program yang harus bisa dilaksanakan. Pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat. 3 ini saja cuma diturunkan menjadi banyak program, kegiatan, subkegiatan, dan rincian kegiatan. Ini yang harus betul-betul kita laksanakan sehingga keuangan dan para OPD kita buka kelonggaran, silakan mengajukan TU yang umurnya 1 bulan, mau 3 atau 4 silakan. Tetapi kalau sudah akhir bulan 30 hari umurnya masih belum dipertanggungjawabkan, silakan di-store kembali. Jangan paksa. Ini yang kita bilang itu cepat tapi terukur. Bukan cepat tapi amburadul. Karena pada akhirnya kita ini akan diawasi oleh aparat penegak hukum. Jadi kembali, program dipercepat, akuntabilitas juga diperhatikan. Dan nanti inspektorat akan melihat itu. Kalau inspektorat rajin-rajin ke kantor Bapak Ibu semua, itu perintah kami supaya ketika TU itu nanti sudah cair, kita akan awasi pergerakannya. Kalau sudah cair, kembali. Karena ada satu kondisi, satu TU cair, TU kedua tidak bisa, bidang ini yang cair, bidang lain nggak bisa kerja. Karena TU-nya ngekunci. Kalau Bapak Ibu punya 4 bidang, silakan 1 bidang ajukan TU. Dan Bapak Ibu pasti bisa menilai kinerja dari masing-masing kepala bidang itu yang mana yang top. Yang top kita naikkan, yang hancur kita turunkan. Tinggal laporan saja, masih PLT kok semua. Dan kalau eselon 3 4, mohon maaf, bukan ancaman ya. Tidak harus seperti eselon 2 yang prosesnya sulit. Jadi tolong sama-sama kita kerjasama. Pimpinan juga tidak bisa bekerja keras, cepat, tanggap dan seterusnya kalau tidak didukung ini. Itu. Dan akhir bulan ini akan dilakukan evaluasi terkait yang duduk-duduk saat ini. Menyeluruh. Supaya segera dilakukan pelantikan. Jadi kami buka ruang. Kepala BPKD adakah? Tidak pernah ikut apel tuh. Tolong sampaikan nanti. Bukan saya minta dipermudah, tidak. Tapi bukan juga dipersulit. Diskresi saat ini, silakan TU diajukan per masing-masing bidang. Supaya percepatan. Tetapi akan diawasi umur TU sama-sama kita tahu itu 30 hari. Kalau tidak bisa dilaksanakan, store kembali. Di store kembali nanti itu secara ini sangat teknis ya. Ketika di store dengan uraian yang sama, dia akan menyesuaikan kembali dengan anggaran yang ada di dalam SIPD. Secara penganggaran dia akan seolah-olah naik 2 kali lipat. Tetapi rekor nanti antara Kasda dan SIPD itu akan menjawab bahwa itu tidak ada kenaikan dana yang dualisme atau mungkin penggandaan. Itu sangat bisa. Ini beberapa cara kita nanti untuk melaksanakan percepatan. Terus yang kedua, percepatan kedua, informasi dari barang jasa bahwa perencanaan sudah hampir selesai. Silakan ditagih. Sampai saat ini kami masih bingung juga, masih heran. Kalau pekerjaan yang sifatnya memiliki perencanaan, oke, kami toleransi. Tetapi kalau sifatnya program atau kegiatan itu hanya pengadaan dan sampai sekarang belum ada juga kontraknya, ada apa ini? Kan begitu. Pengadaannya cuma laptop. Apalagi kemarin rehab bangunan ya rata-rata. Tapi belum. Apakah ada pertanyaan sekarang yang apakah ada unsur kesengajaan ini, Kak? Seperti itu.
Tidak semua dinas itu memiliki pekerjaan yang rumit. Tapi ada juga yang hanya sederhana-sederhana. Kenapa lama? Itu percepatan-percepatan yang harus dibuat. Kami akan minta list OPD mana yang sudah selesai perencanaannya. Minggu ini tidak cair, langsung kita evaluasi. Yang sudah sampai kontrak perencanaan, tidak cair juga, kami akan evaluasi langsung. Mohon maaf, saya bukan marah, tapi memang saya harus menegaskan ini. Masih 15% Bapak Ibu. Ini kita posisi bulan 8. Ini beberapa hal yang kami sampaikan. Kami dari sisi pimpinan kemarin di Jayapura setelah penandatanganan dengan Provinsi Papua, antara senang dan khawatir Bapak Ibu. Uang akan masuk banyak, ya pasti kita senang percepatan pembangunan akan cepat. Tetapi di satu sisi kita khawatir dengan penyerapan dan sasarannya. Makanya buktikan diri masing-masing Bapak Ibu. Buktikan diri masing-masing. Supaya hal ini bisa kita eksekusi. Ini masih bicara 2023. 2024 hitungan kami khusus bagi hasil minerba saja itu yang DBH minerba itu bisa mencapai 1,9 sampai 2 triliun tahun depan. Saya tidak tahu kita perlu tepuk tangan atau kita perlu khawatir. Kalau begitu tepuk tangan dulu. Di samping kita berbahagia dengan itu, artinya punya modal untuk percepatan pembangunan, tolong dibarengi dengan keseriusan kita. Jangan terlalu banyak, mohon maaf, jangan terlalu banyak perjalanan dinas sekarang. Kecuali penting, dapat izin silakan. Jangan terlalu kaki panjang dulu lah. Kalau semua sudah jalan baik, mau jalan silakan. Tapi kalau pekerjaan masih di depan kita ini masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, tapi jalan butuh waktu 1 minggu untuk menyelesaikan itu lagi, termakan 2 minggu itu. Di luar 2 minggu kembali membereskan lagi 1 minggu, minggu ketiganya baru bisa dikerjakan. Seperti itu Bapak Ibu. Pimpinan sudah sangat berjuang, sudah memaksimalkan semua potensi pendapatan, tetapi harus dibarengi dengan kecepatan, kecekatan, kecerdasan dari kita semua untuk bisa merealisasikan itu. Yang terakhir, terima kasih kepada kita semua yang sudah hadir pada apel pagi hari ini. Ya, tentunya dengan kehadiran Bapak Ibu menambah semangat baru untuk kita semua, dan tentunya arahan-arahan yang sudah kami sampaikan mohon kita laksanakan. Pimpinan OPD segera ambil alih kendali, para pejabat administrator silakan kembali ke kantor semua, rapatkan barisan, konsep pencairan, konsep penyerapan semuanya. 2 minggu ini sebelum tanggal 20 kita harus mencapai minimal 35%. Ini beberapa hal yang kami akan sampaikan di apel kita pagi ini, di samping ada cara-cara lain yang minggu ini akan dilaksanakan secara spesifik oleh masing-masing OPD. Demikian apel pagi kita pada hari ini. Shalom. Selamat pagi. Tuhan menyertai kita semua. Apel pagi selesai.